Diusir dari rumah sendiri oleh mertua demi memberi tempat untuk pesta pernikahan adik ipar. Mungkin itu adalah penghinaan terbesar yang pernah kami rasakan. Malam itu, aku dan suamiku keluar membawa kardus bekas berisi pakaian. Sementara keluarga yang selama ini kami bantu hanya berdiri menonton tanpa rasa kasihan sedikitpun. Ibu mertuaku berkata, kami hanyalah beban yang menghambat kebahagiaan adik ipar. Bahkan, mereka menertawakan kontrakan kecil yang akhirnya kami tempati setelah diusir secara tidak manusiawi. Tapi siapa sangka, hanya seminggu kemudian semuanya berubah drastis. Mobil mewah kami berhenti di depan sebuah rumah megah senilai 16 miliar rupiah. Dan keluarga yang dulu menghina kami langsung terdiam pucat. Mertua yang dulu mengusir kami kini datang membawa senyum palsu dan berharap bisa ikut menikmati kemewahan itu. Namun mereka tidak tahu, penghinaan yang sudah melukai hati kami selama bertahun-tahun tidak akan hilang hanya dengan kata maaf. Dan malam itu, sebuah rahasia besar akhirnya terbongkar di depan seluruh keluarga. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Drama Story ID. Tempat terbaik untuk menikmati kisah drama kehidupan paling emosional, penuh konflik keluarga, pengkhianatan, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Hari ini kami akan membawakan cerita tentang pasangan yang diusir mertua demi kepentingan adik ipar, lalu membuat seluruh keluarga syok hanya dalam waktu seminggu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa klik tombol like, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel Drama Story ID agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya setiap hari. Sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Namaku Rina. Sudah hampir 3 tahun aku menikah dengan Ardi. Pria sederhana yang selalu bekerja keras demi masa depan kami. Setelah menikah, kami tinggal di rumah orang tua Ardi, karena kondisi ekonomi kami belum cukup stabil untuk membeli rumah sendiri. Awalnya, aku merasa bersyukur karena mertuaku terlihat menerima kehadiranku dengan baik. Aku membantu semua pekerjaan rumah tanpa diminta, mulai dari memasak, mencuci, hingga membersihkan rumah setiap hari. Bahkan, sebagian besar kebutuhan rumah sering kubantu dari hasil jualan makanan online yang aku jalankan dari dapur kecil belakang rumah. Namun, semuanya perlahan berubah sejak adik iparku, Bella, bertunangan dengan pria kaya bernama Kevin. Kevin berasal dari keluarga terpandang. Mobilnya mewah, pakaiannya selalu bermerek, dan ia sering membawa hadiah mahal untuk keluarga mertua. Sejak saat itu, suasana rumah berubah drastis. Ibu mertua mulai sering membandingkan Ardi dengan Kevin. Coba Ardi bisa sukses seperti Kevin. Bella itu beruntung dapat calon suami mapan, katanya hampir setiap hari, sambil melirik sinis ke arah kami. Aku hanya tersenyum kecil. Meski hati terasa perih. Aku tahu suamiku sudah bekerja keras. Ardi berangkat pagi dan pulang malam sebagai teknisi perusahaan kecil. Gajinya memang tidak besar, tapi ia selalu berusaha memenuhi kebutuhan kami tanpa mengeluh. Sayangnya, di mata keluarganya sendiri, semua usaha itu seakan tidak ada artinya. Bella juga mulai berubah. Dulu ia sering mengobrol denganku di dapur, tapi sekarang sikapnya dingin dan penuh kesombongan. Hampir setiap hari ia memamerkan kehidupan mewah calon suaminya. Kevin mau kasih aku pesta pernikahan di Hotel Bintang 5, ucapnya bangga saat makan malam keluarga. Ibu mertua langsung tersenyum lebar. Nah, itu baru namanya menikah, bukan hidup pas-pasan seperti sebagian orang. Kalimat itu jelas ditujukan untuk kami. Aku menunduk diam, sementara Ardi hanya fokus makan tanpa membalas sepatah kata pun. Aku tahu suamiku terluka, tapi ia terlalu menghormati orang tuanya untuk membantah. Beberapa hari kemudian, Bella mulai sibuk mengurus persiapan pernikahan. Hampir seluruh rumah dipenuhi dekorasi dan barang-barang pesta. Anehnya, semakin dekat hari pernikahan, kami justru semakin diperlakukan seperti orang asing. Suatu malam, saat keluarga berkumpul di ruang tamu,
membahas tamu undangan. Bella tiba-tiba berkata, "Kalau kamar Mas Ardi dan Mbak Rina dipakai untuk ruang rias pengantin, lebih bagus deh. Kamar mereka kan paling besar." Aku terkejut mendengarnya. "Itu kamar kami," jawabku pelan. Namun ibu mertua langsung memotong ucapanku. "Bella benar, lagi pula kalian bisa sementara tidur di ruang belakang." Dadaku terasa sesak. Aku menatap Ardi, berharap ia bicara sesuatu. Tapi suamiku hanya diam sambil mengepalkan tangan di bawah meja. Aku tahu ia sedang menahan emosi. Sejak malam itu, aku mulai sadar satu hal menyakitkan. Kami tidak lagi dianggap keluarga di rumah itu. Kami hanyalah beban yang keberadaannya dianggap mengganggu kenyamanan mereka. Puncaknya terjadi ketika suatu pagi ibu mertua memarahiku hanya karena aku menggunakan sedikit ayam di kulkas untuk jualan online. "Kamu ini numpang tinggal, tapi malah menghabiskan isi rumah," bentaknya keras di depan Bella dan Kevin. Padahal malam sebelumnya beliau sendiri yang menyuruhku memakai bahan makanan itu. Bella bahkan ikut tertawa kecil sambil berkata, "Makanya jangan hidup susah terus, Mbak." Aku langsung masuk kamar menahan tangis. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar tidak punya tempat untuk pulang. Malam itu, Ardi duduk di sampingku dengan wajah penuh rasa bersalah. "Maaf ya Rin, aku belum bisa bahagiakan kamu," katanya lirih. Aku menggenggam tangannya erat sambil menahan air mata. "Aku gak butuh kaya, Mas. Aku cuma ingin kita dihargai." Ardi terdiam lama. Tatapannya kosong menatap lantai kamar sempit kami. Namun aku tidak tahu. Malam itu sebenarnya suamiku sedang menyimpan sebuah rahasia besar yang akan mengubah hidup kami selamanya. Hari-hari menjelang pernikahan Bella membuat suasana rumah semakin menyesakan. Hampir setiap sudut rumah dipenuhi dekorasi, kardus hantaran, dan orang-orang yang sibuk mengurus acara. Anehnya, di tengah semua kesibukan itu, keberadaan aku dan Ardi justru seperti tidak diinginkan. Setiap kali ada keluarga besar datang, ibu mertua selalu membanggakan Bella dan calon suaminya. Sementara kami hanya diperkenalkan sekedarnya, seolah kehidupan kami memalukan untuk diceritakan. "Bella beruntung dapat calon suami mapan, nanti hidupnya terjamin," kata ibu mertua berulang kali di depan para tamu. Kalimat itu selalu membuatku merasa kecil. Aku masih berusaha bertahan dan membantu semua persiapan pernikahan. Dari pagi sampai malam, aku memasak untuk tamu, membersihkan rumah, bahkan membantu merapikan dekorasi. Tapi bukannya dihargai, aku justru sering dimarahi untuk hal-hal sepele. Suatu sore, Bella tiba-tiba marah hanya karena gaun pengantinnya terkena sedikit cipratan air. "Mbak Rina tuh kalau kerja hati-hati dong. Ini gaunku mahal," bentaknya keras. Padahal aku bahkan tidak menyentuh gaun itu. Ibu mertua langsung ikut membelanya tanpa mendengar penjelasanku. "Kalau tidak mampu bantu, ya jangan bikin masalah," katanya ketus. Aku hanya diam sambil menahan malu karena semua orang melihat kejadian itu. Ardi yang baru pulang kerja langsung menghampiriku dengan wajah marah, tetapi aku menahannya. Aku tidak ingin suasana makin buruk. Malam harinya, saat aku sedang melipat pakaian di kamar, Ardi duduk di sampingku dengan wajah lelah. "Kita sabar sedikit lagi ya, Rin," katanya pelan. Aku mengangguk, meski hati terasa sangat berat. Aku terus bertanya-tanya, mengapa keluarganya berubah begitu kejam hanya karena melihat kehidupan orang kaya? Namun penghinaan terbesar ternyata belum terjadi. 3 hari sebelum pernikahan Bella, ibu mertua meminta kami berkumpul di ruang tamu. Wajahnya terlihat serius. Ayah mertua duduk diam tanpa banyak bicara. Sementara Bella tampak sibuk memainkan ponselnya dengan ekspresi santai. Aku mulai merasa tidak enak. Ardi, Rina,
Ibu mau bicara, ucap ibu mertua dingin. Iya, Mah, jawab Ardi pelan. Ibu mertua menarik napas panjang lalu berkata tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kalian harus pindah dari rumah ini minggu depan. Aku langsung membeku. Pindah? Tanyaku pelan tidak percaya. Iya, Bella dan Kevin butuh rumah ini untuk persiapan setelah menikah. Lagi pula kalian sudah terlalu lama tinggal di sini. Jawabnya tegas. Dadaku terasa sesak mendengar ucapan itu. Tapi Mah, kami belum punya tempat tinggal, kata Ardi mencoba tenang. Namun ibu mertua malah menggeleng. Itu bukan urusan ibu. Kalian kan sudah menikah, harus belajar mandiri. Aku menatap ayah mertua berharap ada pembelaan. Tapi beliau hanya menunduk diam, seolah tidak ingin terlibat. Bella bahkan berkata sambil tersenyum kecil. Lagi pula kamar kalian mau dipakai buat tamu keluarga Kevin nanti. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku tidak pernah menyangka kami akan diusir demi kepentingan pernikahan adik ipar sendiri. Setelah semua yang kami lakukan untuk keluarga ini, ternyata nilai kami tidak lebih penting daripada menjaga gengsi di depan calon besan kaya. Malam itu aku menangis diam-diam saat memasukkan pakaian ke dalam kardus bekas. Tanganku gemetar menahan sakit hati. Ardi membantu membereskan barang tanpa banyak bicara. Wajahnya terlihat sangat tenang, tetapi aku tahu di dalam hatinya ada luka yang jauh lebih besar daripada yang ia tunjukkan. Saat kami sedang berkemas, Bella masuk ke kamar sambil melihat sekeliling. Nanti setelah kalian pergi, kamar ini bakal direnovasi. Kevin gak suka desainnya terlalu sederhana, katanya santai. Aku menggigit bibir menahan emosi. Bella lalu menatap beberapa barang kami dengan ekspresi meremehkan. Semoga kalian cepat dapat tempat tinggal ya, walaupun mungkin kontrakan kecil juga cukup buat kalian. Setelah berkata begitu, ia pergi sambil tertawa kecil. Air mataku langsung jatuh. Ardi mendekat, lalu memegang bahuku pelan. Sudah, Rin, jangan dengarkan mereka. Tega banget ya, Mas, bisikku lirih. Suamiku menghela napas panjang sebelum berkata, kadang orang baru terlihat aslinya saat mereka merasa lebih tinggi dari orang lain. Keesokan paginya, kami benar-benar meninggalkan rumah itu. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada rasa sedih dari keluarga mereka. Ibu mertua hanya berdiri di depan pintu sambil berkata, jangan lupa bawa semua barang kalian. Sementara Bella terlihat sibuk memilih dekorasi pernikahan bersama Kevin. Seolah kami tidak pernah menjadi bagian keluarga itu. Aku dan Ardi akhirnya menyewa kontrakan kecil di pinggir kota. Dindingnya lembab, atapnya bocor saat hujan, dan ruangannya sempit sekali. Namun anehnya, malam pertama di tempat itu terasa lebih tenang dibanding rumah mertua. Tidak ada hinaan, tidak ada tatapan merendahkan. Saat aku duduk di lantai sambil memandangi kardus-kardus belum terbuka, Ardi tiba-tiba tersenyum kecil. Aku janji, Rin, semua ini gak akan lama. Aku menatapnya bingung. Maksudnya? Tanyaku pelan. Namun Ardi hanya menggenggam tanganku erat sambil berkata, percaya sama aku. Dan malam itu, aku sama sekali tidak menyadari bahwa kehidupan kami akan berubah total hanya dalam hitungan hari. Hari-hari pertama tinggal di kontrakan kecil terasa sangat berat bagiku. Ruangan sempit itu bahkan nyaris tidak cukup untuk menaruh semua barang kami. Saat hujan turun, air mulai menetes dari atap yang bocor. Dindingnya lembab dan udara terasa pengap. Namun di balik semua keterbatasan itu, ada satu hal yang membuatku heran. Ardi terlihat jauh lebih tenang dibanding saat kami masih tinggal di rumah mertua.
ia tidak lagi murung setiap pulang kerja. Bahkan beberapa kali aku melihatnya tersenyum sendiri sambil menatap layar laptopnya hingga larut malam. Awalnya, aku mengira suamiku hanya berusaha terlihat kuat di depanku. Tapi semakin hari, sikapnya terasa semakin aneh. Suatu malam, saat aku bangun untuk mengambil minum, Aki melihat Ardi sedang menelepon seseorang dengan suara pelan di luar kontrakan. "Iya, semua dokumennya sudah selesai. Besok aku datang tanda tangan," katanya serius. Saat melihatku berdiri di pintu, ia langsung menutup telepon dan tersenyum kecil. "Belum tidur?" tanyanya santai. Aku mengangguk pelan, meski sebenarnya penuh rasa penasaran. Namun aku memilih diam, karena percaya Ardi pasti punya alasan menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, Ardi meminta aku ikut pergi ke pusat kota. "Pakai baju yang bagus ya," katanya sambil tersenyum misterius. Aku bingung, karena kami bahkan sedang berhemat untuk makan sehari-hari. Tapi aku tetap menurut. Aku mengenakan blouse sederhana berwarna krim dan satu-satunya tas yang masih terlihat bagus. Sepanjang perjalanan, aku terus bertanya-tanya, kemana kami akan pergi? Mobil online yang kami tumpangi akhirnya berhenti di kawasan elit yang selama ini hanya kulihat di media sosial. Jalanannya lebar, penuh pepohonan rapi, dan rumah-rumah di sana tampak seperti istana. Aku langsung gugup. "Mas, kita salah alamat ya?" tanyaku pelan. Ardi hanya tersenyum kecil tanpa menjawab. Ia menggandeng tanganku berjalan menuju sebuah rumah besar berwarna putih dengan pagar tinggi dan taman luas di depannya. Di halaman rumah terparkir mobil hitam mewah yang bahkan namanya saja jarang kudengar. Aku berhenti melangkah. "Mas, kita mau ketemu siapa?" tanyaku semakin bingung. Namun Ardi justru mengeluarkan sebuah kartu akses dan menempelkan ke pagar otomatis. Pagar itu langsung terbuka perlahan. Dadaku mendadak berdegup kencang. Aku menatap Ardi tidak percaya. "Ini rumah siapa?" Suaraku hampir berbisik. Suamiku tersenyum lembut sebelum berkata, "Rumah kita." Aku langsung membeku di tempat. "Mas, jangan bercanda." Aku serius, Rin. Air mataku langsung jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menatap rumah megah di depan mataku dengan tubuh gemetar. Semua terasa seperti mimpi. Ardi lalu mengajakku masuk. Interior rumah itu sangat mewah. Lampu kristal besar menggantung di ruang tamu. Sofa mahal tertata rapi. Dan jendela-jendela besar membuat rumah itu terlihat elegan. Bahkan dapurnya lebih besar dari seluruh kontrakan kami. Aku masih tidak percaya. "Ini semua milik kita?" tanyaku lagi sambil menangis. Ardi mengangguk pelan. Lalu untuk pertama kalinya, ia menceritakan rahasia yang selama ini disembunyikannya. Ternyata selama 2 tahun terakhir, selain bekerja sebagai teknisi, Ardi diam-diam mengembangkan sebuah aplikasi bersama teman lamanya. Mereka membuat sistem digital yang akhirnya menarik perhatian perusahaan teknologi besar dari Singapura. Beberapa bulan lalu, perusahaan itu menawarkan kerjasama bernilai miliaran rupiah. Namun Ardi sengaja merahasiakannya, karena proses hukum dan kontraknya belum selesai. Aku nggak mau terlalu cepat bicara sebelum semuanya benar-benar aman, katanya pelan. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa Mas nggak cerita dari dulu?" tanyaku lirih. Ardi tersenyum pahit. "Karena aku ingin lihat siapa yang tetap menghargai kita saat kita belum punya apa-apa." Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Aku teringat semua hinaan ibu mertua, semua sindiran Bella, dan malam saat kami diusir tanpa rasa kasihan sedikit pun. Ternyata selama ini, suamiku bukan pria gagal seperti yang mereka pikirkan.
Ia hanya memilih diam dan bekerja keras tanpa banyak bicara. Aku sebenarnya sudah beli rumah ini 3 bulan lalu, lanjut Ardi. Tapi aku sengaja belum pindah karena masih berharap keluargaku bisa menerima kita dengan tulus. Air mata kembali mengalir di pipiku. Maaf ya Rin, kamu harus ikut terluka karena semua ini. Aku langsung memeluknya erat. Bukan salah Mas, bisikku sambil menangis. Aku bangga sama Mas. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidup kami benar-benar berubah. Namun perubahan terbesar ternyata belum terjadi. Karena tanpa kami sadari, kabar tentang rumah mewah dan kesuksesan Ardi mulai tersebar ke keluarga besar. Dan orang-orang yang dulu mengusir kami, sebentar lagi akan datang dengan wajah penuh keterkejutan. Hari pernikahan Bella akhirnya tiba. Sejak pagi, media sosial keluarga mertua penuh dengan foto-foto dekorasi mewah, gaun pengantin mahal, dan tamu-tamu penting yang datang. Dari luar, semuanya terlihat sempurna. Sementara itu, aku dan Ardi memilih menikmati pagi dengan tenang di rumah baru kami. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami bisa sarapan tanpa mendengar hinaan atau sindiran dari siapapun. Aku masih sering tidak percaya setiap melihat rumah megah itu. Ruang tamunya luas, taman belakangnya indah, dan jendela-jendela besar membuat cahaya matahari masuk dengan hangat. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Namun, Ardi terlihat jauh lebih tenang dibanding aku. Ia bahkan sama sekali tidak menunjukkan keinginan untuk memamerkan kesuksesannya kepada keluarganya. Aku gak mau balas dendam, katanya saat melihatku termenung. Aku cuma ingin hidup tenang. Aku mengangguk pelan. Tapi jauh di dalam hati, luka karena penghinaan keluarga mereka masih terasa sangat jelas. Siang harinya, kami mendapat undangan mendadak dari sepupu Ardi untuk datang sebentar ke acara resepsi. Awalnya aku ragu, tapi Ardi akhirnya mengajakku datang sekedar memberi selamat. Kami tiba di hotel menggunakan mobil hitam baru milik Ardi. Begitu turun dari mobil, beberapa tamu langsung memperhatikan kami. Penampilan Ardi yang sederhana kini terlihat berbeda dengan setelan jas mahal yang dipakainya. Aku bisa melihat beberapa keluarga mulai berbisik-bisik. Bukannya mereka kemarin diusir? Itu mobil siapa? Kok mereka kelihatan beda banget? Kami masuk ke ballroom hotel yang penuh lampu mewah dan dekorasi bunga besar. Bella yang sedang berdiri di pelaminan langsung menatap kami dengan ekspresi terkejut. Ibu mertua bahkan hampir menjatuhkan gelas saat melihat kami datang. Tatapan mereka berubah saat melihat jam tangan mahal Ardi dan mobil yang tadi kami gunakan. Namun puncaknya terjadi ketika salah satu tamu, teman bisnis Kevin, mengenali Ardi. Pak Ardi? Wah, selamat ya atas kerjasamanya dengan perusahaan Singapura itu. Saya dengar proyeknya miliaran. Katanya cukup keras hingga terdengar banyak orang. Ballroom langsung hening beberapa detik. Bella menatap kami tidak percaya. Kevin yang sejak awal terlihat sombong mulai berubah gugup. Sementara ibu mertua perlahan mendekati kami dengan senyum canggung yang dipaksakan. Ardi, kamu kok gak pernah cerita kalau sekarang sudah sukses? Tanyanya pelan. Ardi hanya tersenyum tipis. Belum sempat suasana kembali normal, salah satu tante tiba-tiba berkata keras. Iya, tadi saya lihat rumah baru Ardi di kawasan elit itu. Katanya nilainya sampai 16 miliar ya. Kalimat itu langsung membuat semua orang syok. Bella sampai membelalakan mata. 16 miliar? Ulangnya pelan. Aku masih ingat jelas bagaimana dulu ia menertawakan kontrakan kecil kami. Kini wajah sombongnya perlahan berubah pucat. Setelah acara selesai, kami memilih pulang lebih dulu. Tapi ternyata berita tentang rumah kami menyebar jauh lebih cepat daripada yang kami bayangkan. Sore harinya, saat aku sedang menikmati teh di ruang tamu, bel rumah berbunyi.
Saat pintu dibuka, aku langsung terdiam. Di depan rumah berdiri ibu mertua, ayah mertua, Bella, dan Kevin. Ekspresi mereka penuh keterkejutan saat melihat langsung rumah megah kami. Mata Bella bahkan terus melihat sekeliling seperti tidak percaya. Ya Tuhan, gumam ibu mertua pelan sambil masuk ke ruang tamu. Mereka berjalan perlahan, melihat interior rumah kami yang mewah. Lampu kristal besar, lantai marmer mengkilap, dan tangga elegan membuat mereka terpana. Bella terlihat jelas iri. "Ini benar rumah kalian?" tanyanya lirih. Aku mengangguk pelan. Kevin yang sejak awal suka pamer kekayaan, kini hanya diam. Wajahnya terlihat tidak nyaman. Ibu mertua tiba-tiba berubah sangat ramah. Nada suaranya bahkan berbeda jauh dibanding saat mengusir kami dulu. "Kalau tahu kalian sesukses ini, ibu pasti..." Ucapnya terhenti. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Untuk pertama kalinya, beliau terlihat gugup di hadapan kami. Lalu seperti biasa, sifat aslinya mulai muncul kembali. "Rumah kalian besar sekali. Bella dan Kevin mungkin bisa tinggal sementara di sini setelah menikah," katanya sambil tersenyum kecil. Dadahku langsung terasa panas. Baru beberapa hari lalu mereka mengusir kami tanpa belas kasihan. Kini mereka datang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku menatap Ardi. Suamiku berdiri perlahan lalu berkata dengan suara tenang. "Dulu waktu kami nggak punya tempat tinggal, kalian menyuruh kami pergi." Ruangan langsung hening. Ardi melanjutkan. "Sekarang kami hanya ingin hidup tenang tanpa dimanfaatkan." Wajah ibu mertua langsung berubah pucat. Bella menunduk malu. Sementara Kevin terlihat kesal karena situasi mulai tidak nyaman. Untuk pertama kalinya, keluarga itu merasakan bagaimana rasanya ditolak. Dan saat itu aku sadar, karma memang selalu datang di waktu yang tepat. Setelah kedatangan keluarga mertua ke rumah kami hari itu, suasana hidup kami berubah semakin aneh. Orang-orang yang dulu memandang rendah kami tiba-tiba mulai bersikap baik. Telepon Ardi tidak pernah berhenti berbunyi. Ada keluarga jauh yang mendadak mengajak bertemu. Ada sepupu yang tiba-tiba ingin akrab kembali. Bahkan beberapa kerabat yang dulu jarang menyapa, kini mulai sering mengirim pesan basa-basi. Aku hanya bisa tersenyum pahit melihat semuanya. Ternyata benar kata orang. Saat seseorang belum punya apa-apa, keberadaannya sering diabaikan. Tapi ketika sudah sukses, banyak orang mendadak merasa paling dekat. Ibu mertua juga mulai sering menghubungi Ardi. Hampir setiap hari beliau menanyakan kabar dengan nada lembut yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kadang beliau mengirim makanan, kadang berpura-pura perhatian pada kesehatanku. Namun semua perhatian itu terasa terlambat. Luka yang dulu mereka buat terlalu dalam untuk hilang begitu saja. Suatu malam, saat kami sedang makan malam di ruang keluarga, ponsel Ardi kembali berdering. Ternyata Bella yang menelepon sambil menangis. Ardi mengangkat telepon itu dengan tenang. "Mas, bisa ketemu nggak?" Suara Bella terdengar lirih dari seberang sana. Ternyata setelah menikah, kehidupan Bella tidak seindah yang selama ini ia banggakan. Kevin yang terlihat kaya raya ternyata memiliki banyak utang bisnis. Beberapa asetnya bahkan mulai disita bank. Pernikahan mewah yang dulu dipamerkan kemana-mana ternyata dibangun dari pinjaman besar demi menjaga gengsi keluarga. Aku terdiam mendengar semua itu. Bella yang dulu begitu sombong, kini mulai merasakan hidup yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Bella datang sendiri ke rumah kami. Penampilannya jauh berbeda dibanding dulu. Tidak ada lagi tas mahal atau sikap angkuh yang biasa ia tunjukkan. Matanya sembab seperti habis menangis semalaman. "Aku cuma mau minta maaf," katanya pelan sambil menunduk. Aku tidak langsung menjawab.
Bella lalu mulai menangis. Ia mengaku menyesal karena dulu terlalu sibuk mengejar kemewahan sampai lupa menghargai keluarga sendiri. "Aku iri sama kalian," katanya lirih. "Kalian mungkin dulu hidup sederhana, tapi kalian saling sayang dan bertahan bersama. Sedangkan aku, semua yang aku banggakan ternyata palsu." Untuk pertama kalinya, aku melihat Bella benar-benar hancur. Aku akhirnya memaafkannya, meski tidak mudah melupakan semua penghinaan yang pernah ia lakukan. Namun, ternyata bukan hanya Bella yang datang dengan penyesalan. Suatu malam, hujan deras turun sejak sore. Aku sedang membereskan dapur ketika bel rumah berbunyi. Saat pintuku buka, aku langsung terdiam melihat ibu mertua berdiri sendirian di depan rumah sambil membawa payung kecil. Wajahnya terlihat lelah dan matanya merah seperti habis menangis. "Ibu boleh masuk?" tanyanya pelan. Aku mempersilahkannya masuk. Beliau duduk di ruang tamu sambil melihat sekeliling rumah kami dengan tatapan kosong. Tidak lama kemudian, Ardi keluar dari ruang kerja dan langsung berhenti saat melihat ibunya datang. Suasana mendadak canggung. Beberapa detik berlalu sebelum ibu mertua akhirnya mulai berbicara dengan suara bergetar. "Ibu salah," katanya pelan. Aku dan Ardi diam mendengarkan. "Ibu terlalu sibuk menjaga gengsi di depan keluarga Kevin, sampai lupa kalau Ardi juga anak ibu sendiri." Air mata mulai jatuh di pipinya. "Ibu malu mengingat bagaimana kalian pergi dari rumah waktu itu. Ibu bahkan tidak mencoba menahan kalian." Ardi menunduk pelan. Wajahnya tetap tenang, tapi aku tahu hatinya pasti terluka mendengar semua itu. "Ibu pikir orang kaya pasti membawa kebahagiaan," lanjut beliau sambil menangis. "Tapi sekarang ibu sadar, orang yang tulus justru kalian." Ruangan terasa sangat sunyi. Hanya suara hujan di luar yang terdengar pelan. Beberapa saat kemudian, Ardi akhirnya bicara. "Aku gak pernah benci ibu," katanya tenang. "Tapi luka waktu itu gak mungkin hilang begitu saja." Ibu mertua menangis semakin keras. "Apa kalian masih mau menerima ibu?" tanyanya lirih. Ardi menghela napas panjang, lalu mendekat perlahan. "Aku maafin ibu," katanya pelan. "Tapi mulai sekarang, biarkan kami hidup dengan tenang." Ibu mertua langsung menangis sambil memegang tangan anaknya erat-erat. Malam itu tidak ada kemarahan, tidak ada balas dendam. Yang ada hanya penyesalan yang datang terlambat. Sejak hari itu, hubungan kami perlahan membaik, meski tidak pernah kembali seperti dulu. Kami tetap menghormati keluarga, tetapi memilih menjaga jarak, agar luka lama tidak terulang lagi. Kini, aku dan Ardi hidup tenang di rumah kami. Kami belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang siapa yang paling kaya atau paling dipuji orang lain. Karena pada akhirnya, rumah yang paling mewah bukanlah rumah bernilai miliaran rupiah, melainkan rumah yang dipenuhi rasa saling menghargai dan ketulusan. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena mereka sedang berada di bawah. Kehidupan bisa berubah kapan saja, dan roda nasib akan terus berputar tanpa bisa ditebak. Kekayaan bukan alasan untuk memperlakukan orang lain dengan hina, bahkan kepada keluarga sendiri. Hargailah orang yang tetap berjuang dengan tulus, meski hidupnya sederhana. Karena ketulusan, kesabaran, dan kerja keras pada akhirnya akan membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan sampai penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat. Terima kasih sudah mengikuti cerita penuh haru dan pelajaran hidup di channel Drama Story ID. Semoga kisah hari ini bisa mengingatkan kita untuk selalu menghargai keluarga, tidak merendahkan orang lain, dan tetap rendah hati dalam keadaan apapun.
Kalau kalian suka cerita drama kehidupan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar pendapat kalian di bawah, dan subscribe channel Drama Story ID agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya setiap hari. Sampai jumpa di cerita berikutnya.